Okay. Before we start our lesson, let's pray together. Let's praise and worship God. Okay. Now Miss Ika and Mr. Daddy will asking you to sing English song. Okay, an English song. Okay, it's called Waymaker. Okay. Let's learn together this. Maybe it's new for you. Let's learn together. Okay. Father Lord, thank you for everything that you have done to us. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. We believe that you are our waymaker. We believe that you are miracle worker. You are promise keeper,
and you are light in the darkness. Thank you Father Lord, thank you Father Lord, thank you Father Lord. Anak-anak, sekarang silahkan mendengarkan firman dari Mr. Dedi ya. Bye. Shalom anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Sir Dedi. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami boleh memperoleh kehidupan yang baru. Sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Mari buka hati pikiran kami undang Allah Roh Kudus, beri roh hikmat pengertian supaya kami ini boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap anak-anak-Mu, siswa-siswi SD Kristen Terang Bangsa. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pagi ini kita akan belajar menjadi seorang pemimpin. Masih bersama dengan Sir Dedi, be a leader ya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Ini adalah ayat favorit yang sudah kalian mungkin hafal ya. Kalian mungkin tidak perlu buka Alkitab, tapi Sir Dedi akan bacakan buat kalian bersama-sama. Filipi 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Pagi hari ini kita belajar menjadi pemimpin yang tidak mudah menyerah. Sir Dedi akan ajak kalian bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Masih cerita tentang Daud ya. Di 1 Samuel 30 Sir Dedi akan bacakan sekilas dari ayat 1 sampai 25, tetapi tidak perlu dibaca semua. Ketika Daud seorang bersama orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerang tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Dan mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi peristiwa itu ketika terjadi waktu Daud lari dari Raja Saul, karena Daud itu mau dibunuh sama Raja Saul, sehingga dia akhirnya melarikan diri di tanah Filistin. Di sana diikuti oleh beberapa orang, kurang lebih sekitar 600 orang bersama dengan keluarga mereka. Nah, suatu saat ketika mereka pulang dari medan peperangan, mereka pulang ke tempat tinggal mereka di Siklag. Tetapi ternyata di sana didapati Siklag terbakar. Harta bendanya ludes, tidak ada. Bahkan keluarga mereka, istri sama anak-anak mereka hilang. Hari itu Daud menangis kesedihan karena segala sesuatu yang dia miliki hilang. Bahkan pengikutnya, prajurit-prajuritnya, semuanya menangis. Mereka sedih, susah hati. Sampai-sampai saking sedihnya mereka mau melempari Daud, menyalahkan Daud. Ini gara-gara kamu, sehingga hidupku semakin susah. Tetapi di saat Daud terjepit, waktu dia mengalami masalah yang begitu besar,
Dia sebagai pemimpin tidak putus asa. Di ayat yang ke-6 bagian yang terakhir dikatakan, tetapi Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan Allahnya. Karena dia tahu, dia punya Tuhan yang maha kuasa. Dia punya Tuhan yang maha besar. Bahkan dia percaya bahwa Tuhannya Daud itu adalah Tuhan yang melebihi segala masalah hidupnya. Sekalipun hari itu dia diperhadapkan kehilangan semuanya, istri, anak, harta benda, bahkan dia mau dirajam, dibunuh, dilempari batu sama tentaranya sendiri. Dia tidak putus asa. Dia menjadi pemimpin yang tetap kuat, punya hati yang kuat. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 tadi yang sudah kita baca bersama-sama, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia karena Dia memberikan kekuatan kepada kita. Kita percaya seperti Daud. Tidak ada masalah apapun di dunia ini yang tidak sanggup kita lewati, yang tidak sanggup kita tanggung. Semuanya bisa kita lewati, ya, termasuk saat ini. Di saat-saat pandemi corona, semua orang susah, tidak semakin baik tapi semakin buruk. Ujung-ujungnya saling menyalahkan. Gara-gara banyak orang di luar sana tidak taat protokol kesehatan, tidak mentaati aturan pemerintah, jadinya semakin banyak yang kena. Makanya gara-gara orang yang tidak taat itu, akhirnya kita tidak bisa sekolah lagi. Harus PJJ jarak jauh. Ketika kita menghadapi masalah, jangan, tidak usah menyalahkan orang lain. Tapi kembali, kita kuatkan hati kita seperti Daud. Kita kuatkan, kita datang kepada Tuhan. Saat Daud datang kepada Tuhan, singkat cerita, waktu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab, kejar. Dan Tuhan kasih jalan keluar. Sehingga akhirnya istri, anak-anaknya, dan harta bendanya, bahkan keluarga, semua tentaranya bisa direbut kembali. Itu karena Daud tidak putus asa. Menjadi seorang pemimpin, jangan menjadi orang yang mudah putus asa, pantang menyerah. Pasti kita akan mendapatkan sesuatu keberhasilan. Ya, yang berikutnya kita mau belajar. Keberhasilan Daud mendapatkan keluarganya kembali itu bukan perkara yang ringan, tetapi dimulai dari sesuatu yang kecil. Di tengah jalan ketika dia melanjutkan perjalanan untuk mengejar bangsa Amalek, di tengah jalan dia ketemu sama budak yang sakit, hampir mati. Bayangkan, masalahnya gede, tetapi malah ketemu sama orang budak yang hampir mati. Sebetulnya Daud bisa saja melewati budak itu, ngapain nyusah-nyusahin orang. Tetapi tidak. Justru Daud memperhatikan yang kecil itu. Dia datangi orang itu, dia kasih minum, kasih roti. Tadinya orang itu sekarat, karena ternyata waktu itu setelah dikasih makan, badannya segar kembali, dia bisa cerita. Siapa kamu? Wah, aku ini adalah budak orang Amalek, aku dari Mesir. Aku sudah dibuang 3 hari yang lalu karena aku sakit, ditinggal sendirian di sini. Bayangkan, seandainya kalau Daud tidak menghiraukan orang itu di tengah jalan, Daud tidak akan ketemu dengan keluarganya. Karena apa? Lewat orang itu, lewat budak itu, makanya Daud itu ditunjukkan. Kamu tahu perginya kemana bangsa Amalek? Tahu Tuhan, perginya ke sana, belum jauh, ayo kita kejar. Akhirnya Daud mengejarnya, dan betul, ternyata semuanya masih ada di sana, keluarganya masih ada di sana. Sampai akhirnya direbut kembali, bangsa Amalek dikalahkan. Pelajaran yang kedua adalah jangan meremehkan segala sesuatu yang sifatnya kecil. Hari ini kalian belajar daring PJJ, memang gurunya tidak di hadapan kalian. Gurumu tidak tahu apa yang kamu kerjakan, kamu lakukan, ya. Tapi kamu harus kerjakan itu. Disuruh tugasnya cuma gitu-gitu aja. Besok-besok aja lah. Lakukan bagian dari yang terkecil.
setia dari perkara-perkara yang kecil. Kamu kerjakan setiap tugas yang diberikan Miss dan Mister. Kamu lakukan itu sehingga kesetiaanmu itu dilihat Tuhan. Seperti pisau kalau diasah terus, lama-lama pisau atau pedang itu akan menjadi tajam. Ya, sama. Ujungnya apa? Ketika kesetiaanmu kamu lakukan perkara yang kecil, ujungnya hidupmu akan menjadi sukses. Tuhan akan promosi kita, Tuhan akan bawa kita lebih besar lagi. Jadi, menjadi seorang pemimpin, yang pertama tadi, belajar untuk tidak mudah menyerah, karena kita punya Tuhan yang besar. Yang kedua, jangan meremehkan hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Kesuksesan kita ini dimulai dari perkara yang kecil. Setialah di dalam kamu belajar di rumah bersama gurumu, mungkin hanya lewat grup WA, mungkin hanya lewat Google Classroom, atau mungkin sekali-kali ketemu dengan gurumu lewat Zoom. Kamu kerjakan dengan penuh sukacita, dan Tuhan Yesus akan memberkati kalian semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami belajar dari tokoh Daud. Bagaimana Daud ini seorang pemimpin yang diberkati Tuhan. Karena Daud ini adalah pemimpin yang tidak mudah menyerah, yang senantiasa hatinya kuat, tetap menguatkan hati percaya kepada Tuhan. Karena Daud punya Tuhan yang maha besar, yang sanggup menolong hidupnya. Demikian juga dengan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mau percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup menolong hidup kami. Berkati kami juga supaya kami ini boleh setia dari setiap perkara-perkara kecil yang diberikan dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang akan mempromosikan hidup kami menjadi seorang yang lebih hebat lagi, menjadi orang yang lebih besar lagi. Berkati siswa-siswi SD Kristen Terang Bangsa dari kelas 1 sampai kelas 6, semuanya diberkati Tuhan, diberikan roh hikmat, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini kami belajar. Engkau yang menyertai, berkati Miss dan Mister semua. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you all. Dah.